yang tahu gak mau belajar tentang apa? Tentang IPA. IPA-nya tentang apa coba? IPA-nya tentang apa coba? Yang ngerita udah banyak. IPA-nya tentang ekosistem ya. Ngelanjutin yang kemarin. Coba, masih ingat gak kemarin yang dipelajarin apa? Iya, tentang apa coba yang dipelajarin? Di ekosistem itu ada apa aja sih kemarin tuh? Ekosistem terdiri dari apa aja coba? Yang kemarin dipelajarin. Ekosistem itu ada 3, tersusun dari P. Masa lupa? Dari huruf P. Nah, iya, populasi. Siapa tadi yang jawab? Junita. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Grace. Oh, Grace. Ya. Terus ada populasi. Terus ada apa lagi? Dari huruf. Iya, individu. Siapa tadi? Ini yang mau jawab tadi. Nah, iya siapa? Apa? Ya, populasi komunitas. Terus suaranya nggak kedengeran? Individu, ya benar. Kemarin tuh kita membahas tentang ekosistem. Ekosistem itu tersusun dari populasi, komunitas, dan individu ya, individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang kita lanjutin ya ke jenis makanan hewan. Semuanya pada belum gabung ya, banyak yang belum gabung ya. Coba kita tunggu lagi sebentar mungkin ya. Sambil nunggu kita ngebahas. Coba, kemarin kan udah disebutin tuh individu, populasi, komunitas. Coba, ada yang bisa masih ingat nggak contohnya dari populasi itu apa? Contohnya dari populasi. Masa lupa? Contoh dari populasi. Kedengaran nggak suaranya? Ya, coba. Apa? Contoh dari populasi tadi apa? Kok gini sih? Kok pada ke-mute semua ya suaranya ya? Coba mic-nya dinyalain dulu mic-nya. Ya. Suaranya. Yuk, mau mulai aja ya selanjutnya. Teteh bakalan share screen lagi. Jadi kalian bisa siapkan buku catatan kalian. Terus bisa mencatat yang pentingnya ya. Nah, teteh ambil materinya dari buku paket yang udah Bu Bina bagikan ya. Jadi kalian bisa sambil buka buku paketnya. Oke, semuanya matikan dulu mic-nya. Teteh mau menjelaskan. Ya, semuanya mic-nya dimatikan dulu ya.
Nah, sip. Kalau sudah terlihat semuanya, angkat jempol. Kalau tulisan jenis makanan hewan di layar sudah terlihat, semuanya angkat jempol. Coba, angkat jempol yang sudah terlihat di layarnya. Oke, sip. Udah semua ya? Nah, sekarang kita akan meneruskan tentang materi ekosistem. Nah, kemarin sudah dibahas ya, apa itu lingkungan, terus ekosistem, terus juga dibahas tentang komponen ekosistem, ada apa saja, terus ditunjukkan gambar juga contoh dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang kita masuk ke jenis makanan hewan. Nah, ini ada ya materinya di buku tema, di buku paket tema yang sudah Bu Bina bagikan. Nah, sekarang masuk ke jenis makanan hewan. Sebentar, ada yang masuk lagi. Ke jenis makanan hewan. Makanan hewan adalah makanan yang dimakan oleh hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu makanan berupa tumbuhan. Nah, contohnya itu apa saja sih? Nah, karena makanan berupa tumbuhan, jadi makanannya itu yang dimakan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, tumbuh-tumbuhan itu ada apa aja sih? Ada daun, lalu ada buah, buah-buahan, lalu ada biji-bijian ya, biji dari tumbuhan, dan ada juga yang makan bunga. Nah, yang kedua, makanan berupa hewan lain. Nah, yang kita ketahui hewan itu tidak hanya memakan tumbuhan, tapi juga ada yang memakan hewan lain. Contohnya yang dimakan itu hewan ulat, ada rusa, ada tikus. Nah, misalnya ini ulat. Ulat biasanya dimakan oleh burung-burung ya. Terus ada rusa. Rusa ini biasa dimakan oleh harimau, mungkin oleh buaya, oleh hewan-hewan yang karnivora ya, memakan hewan lainnya. Lalu ada tikus. Nah, tikus ini biasanya dimakan oleh kucing ya nih. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini contoh hewan yang memakan makanan yang memakan hewan lain. Nah, ini contohnya nih, singa memakan tikus. Tikus kan hewan ya, berarti hewan yang memakan hewan lain. Nah, di sini ada gambar juga nih, kelinci. Nah, di sini kelinci dia memakan tumbuhan ya. Nah, ini masuk ke golongan hewan yang makanannya berupa tumbuhan. Seperti itu ya contohnya. Jadi ini contoh untuk yang satu ya, makanan berupa tumbuhan. Contohnya hewannya kelinci. Makanan yang dimakannya wortel. Wortel apa sih? Wortel kan tumbuhan. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang kedua, makanan berupa hewan lain. Nah, contohnya gambarnya yang ini. Contohnya singa memakan tikus. Tikus merupakan hewan lain. Seperti itu. Nah, lanjut ke jenis-jenis ekosistem. Nah, jenis ekosistem itu ada ekosistem buatan dan ada juga ekosistem alami. Jadi, ekosistem itu dibagi menjadi dua, ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, di ekosistem buatan ini ada apa aja sih? Sebentar. Di ekosistem buatan tuh ada apa aja sih? Di ekosistem buatan itu ada contohnya sawah. Terus juga ada contohnya bendungan. Nah, seperti itu ekosistem buatan. Nah, kalau ekosistem alami sekarang. Nah, tadi kan ekosistem itu secara besar dibagi menjadi dua ya, ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, ekosistem alami ini dibagi lagi nih. Jadi ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air itu ekosistem yang ada di perairan. Contohnya ekosistem air tawar, ekosistem air asin, nah itu ekosistem air. Nah, kalau ekosistem darat, ini tuh yang ada di daratan. Biasanya ekosistem darat ini yang paling banyak ya, dan kalian itu harus hafal ya.
apa itu ekosistem darat tuh ada apa aja. Nah, contohnya itu ada ekosistem hutan hujan. Nah, ini bukan berarti hutan hujan ada air. Oh, kenapa nggak masuk ke ekosistem air? Karena kan ada hujan itu air. Nah, karena ekosistem ini tuh hutan hujan. Hutannya ini kan ada di daratan ya. Nah, hutannya ini sering hujan, sehingga dimasukkan ke dalam ekosistem darat. Nah, ada juga ekosistem padang rumput, lalu ada ekosistem tundra, ada ekosistem taiga, dan ekosistem gurun. Nah, ini masuk ke dalam ekosistem darat. Nah, nanti kalian harus tahu ya, pengertian-pengertian masing-masing dari ekosistem darat ini. Nggak cuma ekosistem darat sih, ekosistem air tawar, air asin, dan ekosistem buatan juga kalian harus mengerti. Nah, masuk nih ke jenis-jenis ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem hutan hujan. Tadi masuknya ke ekosistem darat kan ya? Nah, ciri-cirinya bisa dilihat nih di gambar nih contohnya. Ini tuh ekosistem sebentar. Nah, ini tuh udah kelihatan ya gambarnya. Nah, ini tuh contoh gambar dari ekosistem hutan hujan. Ciri-cirinya apa saja sih? Nah, bisa dilihat nih. Yang pertama itu sering terjadi hujan. Karena namanya ekosistem hutan hujan, sering terjadi hujan. Di hutan ya ekosistemnya terjadinya. Nah, yang kedua, tumbuhan yang hidup yaitu rotan, anggrek, dan lain-lain. Bisa dilihat ya di sini sebenarnya di ekosistem hutan hujan itu ada tumbuhan pohon rotan, ada anggrek, lalu ada ini pohon pisang, lalu bunga matahari. Nah, hewan-hewannya ada apa aja sih? Nah, hewan-hewannya itu ada kera, ada burung, ada badak, dan ada harimau. Nah, sebenarnya banyak ya. Nah, ini tuh contoh dari salah satu contoh saja dari ekosistem hutan hujan. Ini bisa dilihat lagi nih, ada ular ya, ada lebah. Nih, ada monyet yang tadi, ada harimau. Nah, itu ya ekosistem hutan hujan. Ingat ya, ekosistem hutan hujan. Cirinya sering terjadi hujan. Tumbuhannya ada rotan, ada anggrek, terus hewannya ada kera, ada burung, ada badak, ada harimau. Nah, lanjut ya. Contoh dari ekosistem darat yang kedua itu ada ekosistem padang rumput. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya ya. Cirinya ada apa aja sih? Ekosistem padang rumput itu udah pasti ya di padang rumput. Jadi banyak rumput-rumputnya ya. Nah, yang ciri yang pertama itu jarang terjadi hujan. Beda ya dengan ekosistem hutan hujan. Ekosistem padang rumput ini jarang terjadi hujan, tapi mungkin saja terjadi hujan, tapi tidak sesering di ekosistem hutan hujan. Nah, lingkungannya itu kering. Kering kenapa? Karena tadi jarang terjadi hujan. Nah, tumbuhannya ada apa aja sih? Tumbuhan yang hidup pada ekosistem padang rumput itu ya pasti ada rumput ya, rumput-rumput yang mendominasi ya, yang paling banyak, yang paling utama. Nah, selain rumput juga ada pohon-pohon. Nah, pohon-pohon yang berbeda ya, bukan seperti ekosistem hutan hujan. Kan tadi hutan hujan tuh pohon-pohonnya pohon rotan kan ya. Nah, ini pohon-pohonnya pohon contohnya nih apa ya, pohon apel mungkin ya, yang seperti itu. Tapi banyaknya rumput ya, karena ekosistem padang rumput. Nah, tadi kan sudah tumbuhan, sekarang hewannya. Nah, hewan-hewannya itu ada apa aja sih? Di sini lihat, ada bison. Bison nggak ada ya? Nah, tapi contoh lainnya di sini ada bison, lalu ada singa, ada anjing liar, ada zebra, ada jerapah. Nah, di sini ada jerapah, ada zebra ya, ada macan juga. Nah, tapi kok tadi di ekosistem ini, di ekosistem hutan hujan, kok ada singa? Terus di ekosistem padang rumput juga. Nah, di sini kok ada singa juga sih? Jadi singa tuh di mana sih? Nah, untuk itu hewan-hewan tuh tergantung hewannya ya, dia apakah bisa hidup di ekosistem hutan hujan. Sebentar ya. Pulpen merah tuh. Nah, untuk tadi ya yang singa, kenapa bisa di hutan hujan, kenapa bisa di padang rumput? Karena hewan singa itu bisa hidup di mana saja.
Maksudnya dia bisa bertahan hidup di ekosistem hutan hujan yang sering terjadi hujan. Dia juga bisa hidup dan bertahan hidup di ekosistem padang rumput yang jarang terjadi hujan dan lingkungannya kering. Nah, itu sesuai dari hewannya saja. Lanjut ke jenis ekosistem yang ketiga, itu ada ekosistem gurun. Nah, bisa dilihat ya, ini gambarnya ekosistem gurun. Cirinya apa sih? Nah, untuk cirinya, di ekosistem gurun ini jarang sekali terjadi hujan. Kalau di ekosistem padang rumput, ini terjadi hujannya ya beberapa kali sih, cuman kalau di ekosistem gurun ini jarang sekali, paling jarang terjadinya hujan. Kenapa? Karena lingkungannya sangat gersang ya, bisa dilihat. Jarang sekali terjadi hujan sehingga lingkungannya sangat gersang. Nah, tumbuhannya juga yang hidup itu seperti tumbuhan-tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang sangat kekurangan air karena tadi jarang sekali terjadi hujan. Contohnya itu ada kaktus ya, tumbuhannya yang biasa. Pasti pada tahu ya kalau di ekosistem gurun itu apa. Nah, untuk hewannya juga sama. Hewannya itu bisa beradaptasi, dia mampu hidup di tempat yang sangat kekurangan air. Sangat jarang sekali terjadi hujan. Contohnya itu ada unta ya, ada kelinci gurun, ada ular, kadal, kalajengking. Terus di sini ada kayak anjing gurun gitu, kayak rubah gitu. Nah, kalau untuk misalnya nih, kenapa mereka bisa bertahan hidup di situasi yang sangat panas, sangat jarang sekali ada air, misalnya nih contoh dari unta. Unta ini dia dapat menyimpan cadangan makanannya di punuk. Nah, cadangan makanan ini tuh bisa dia pakai berhari-hari. Jadi dia kuat deh tinggal di suhu yang ekstrim ini karena sudah ada cadangan makanan seperti itu. Udah ya ekosistem tadi, yang pertama hutan hujan, yang kedua ekosistem padang rumput, yang ketiga ekosistem gurun. Nah, yang ketiga ini ada ekosistem tundra. Bisa dilihat ya gambarnya, ini ekosistem tundra. Dilihat di sini ada salju. Nah, berarti suhunya sangat dingin ya kalau di ekosistem tundra, berkebalikan dengan ekosistem gurun. Kalau ekosistem gurun sangat panas, jarang terjadi hujan. Nah, kalau ekosistem tundra sangat dingin. Nah, di sini juga jarang terjadi hujan, tapi terjadi salju. Turun salju, hujannya salju ya, bukan air, tapi sama saja sih ya. Nah, sehingga suhunya sangat dingin. Nah, cirinya apa saja sih? Yang pertama, daerahnya tertutup salju ya. Kenapa? Karena sering terjadi turun salju. Yang kedua, sangat dingin dan kering. Walaupun turun salju, nah, salju dan air berbeda ya. Nah, kalau salju itu kayak berbentuk es. Nah, ketika mencair, dia baru menjadi air. Nah, karena suhunya sangat dingin, airnya itu sangat jarang. Banyaknya berbentuk salju, es. Jadi kering, tetap kering karena ya tidak berubah gitu, saljunya, esnya tetap beku gitu, dingin dan kering. Nah, yang ketiga, tumbuhannya itu hampir tidak ada karena sangat dingin. Ada sih yang di tumbuhan yang hidup di ekosistem tundra, tapi sangat jarang. Nah, salah satu contohnya itu seperti lumut. Lumut bisa hidup di ekosistem tundra, tapi hanya lumut tertentu yang bisa tumbuh lumut ya, tapi dia jarang juga. Nah, hewannya apa saja sih? Di sini ada rusa kutub, ada rubah kutub. Nah, karibau itu rusa kutub ya. Nah, biasa kan ya, sudah tahu kan ya contoh hewannya. Nah, selanjutnya ada yang kelima nih, ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga ini bisa dilihat ya gambarnya di sini. Ini contohnya ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini merupakan ekosistem yang ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus dan sejenisnya. Nah, jadi bedanya gini, kalau ekosistem taiga ini tumbuhannya tuh hanya satu, nggak ada yang lain. Misalnya, ekosistem taiga cemara misalnya,
hanya ditumbuhi tumbuhan cemara saja, tidak ada yang lain. Tapi hewannya bermacam-macam. Hewannya di sini ada tupai, ada burung hantu, ada laba-laba, dan lain sebagainya. Ini hanya contohnya ya. Nah, misalnya ekosistem taiga pinus. Nah, hanya ditumbuhi pohon pinus saja, tidak ada pohon yang lain. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Nah, coba sekarang terlalu banyak ya mungkin materinya. Kalau dilanjutkan nanti pusing. Nanti kita lanjutin setelah. Sekarang semuanya kameranya dinyalakan coba. Tadi yang dijelaskan mengerti tidak atau terlalu cepat menjelaskannya? Mengerti tidak yang dijelaskan tadi? Mengerti, coba siap. Ada yang belum mengerti? Coba yang belum mengerti kita ulang lagi. Tentang ekosistem tadi yang dijelaskan, ada yang belum mengerti? Mengerti semua ya? Mengerti? Coba kalau mengerti. Teteh mau nanya nih. Mau nanya yang bisa boleh jawab. Tadi ekosistem itu dibagi menjadi 2. Ekosistem besar itu dibagi menjadi 2. Ada apa saja? Coba sebutkan. Ya, pintar. Pintar semuanya. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, contoh dari ekosistem buatan itu ada apa sih tadi disebutin? Contoh dari ekosistem buatan. Ya, sawah. Apa lagi? Ya, pintar. Sawah dan bendungan. Kalau ekosistem ini, ekosistem air, itu ada ekosistem apa saja? Ya, air tawar dan air asin, benar. Nah, kalau air tawar itu contohnya di danau ya ekosistemnya. Kalau air laut, kalau air asin contohnya di laut. Sekarang ekosistem darat nih yang banyak yang tadi dijelasin. Pada pusing nggak? Tentang ekosistem darat. Ada 5. Ada 5 apa aja? Yang pertama, hutan hujan. Yang kedua, padang rumput. Yang ketiga, tundra. Ya. Yang keempat, taiga ya. Dan yang terakhir, gurun. Ya, jadi ekosistem di darat itu yang sekarang kita pelajari ada 5. Harus ingat ya, ekosistem padang rumput. Yang pertama ya, ekosistem hutan hujan. Lalu ada ekosistem padang rumput. Lalu ada ekosistem apa lagi? Gurun. Lalu ada ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Oke. Pada udah hafal semuanya? Udah, oke. Kalau udah hafal, siapa yang mau menjawab? Ekosistem hutan hujan itu cirinya seperti apa sih? Ya, sering terjadi hujan. Apalagi? Coba kalau di ekosistem hutan hujan, tumbuhannya seperti apa aja sih? Ya, pintar. Anggrek dan rotan. Contoh hewannya? Ya. Kera, ya. Rusa, ya. Rusa mah di mana rusa? Rusa. Nah, ya. Bisa.
Oh iya, siap. Kupu-kupu, bagus, pintar. Nah, sekarang bedanya, siapa yang bisa menjawab bedanya ekosistem gurun dengan tundra? Gurun dengan tundra. Bedanya apa ekosistem gurun dan tundra? Gimana? Coba kalau yang temannya sedang bicara didengarkan. Ekosistem gurun gimana? Iya, benar. Kalau ekosistem gurun gersang. Nah, kalau sekarang sangat panas ya. Kalau ekosistem tundra gimana? Pinter. Iya, benar. Coba semuanya kameranya dinyalain dulu. Kameranya di-on-kan dulu. Semuanya biar bisa terlihat. Kameranya coba mana? Nggak terlihat ya? Nggak kelihatan di sini. Kameranya coba dinyalakan. Oke, lanjut aja ya. Tadi udah nih ekosistem hutan hujan, gurun, dan tundra. Sekarang ada yang mau jawab nggak? Contoh dari ekosistem padang rumput, seperti apa sih ekosistem padang rumput itu? Coba. Ekosistem padang rumput itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ya, pintar. Curah hujannya lebih rendah ya daripada ekosistem hutan hujan. Tapi bisa juga terjadi hujan, cuman lebih sedikit hujannya. Yang terakhir, ekosistem taiga. Taiga nih ada yang mau menjawab gak? Gimana cirinya? Ya, satu jenis yang ditumbuhi oleh tumbuhan satu jenis ya. Contohnya kalau ekosistem taiga itu ada ini isinya pohon cemara misalnya. Pohon cemara semua seperti itu ya. Udah pada ngerti kan ya berarti ekosistem udah pada pintar nih. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang bakalan ditunjukin lagi, share screen lagi semuanya. Dinonaktifkan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan. Tapi tetap memperhatikan ya. Sip. Nah, kalau sudah terlihat bacaan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan, semuanya angkat jempol. Sip, udah kelihatan. Nah, udah kelihatan ya. Tadi sudah membahas tentang ekosistem, lanjut ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu digolongkan berdasarkan 3 macam. Kan tadi kalau berdasarkan makanan yang dimakannya itu ada 2 ya, makan tumbuhan atau pemakan hewan lain. Mana sih contohnya? Nah, ini ya, kalau jenis makanan hewannya tuh ada 2, berupa tumbuhan atau berupa hewan lain. Nah, tapi kalau jenis hewannya yang memakan makanan itu ada 3. Nah, apa saja sih yang dimakannya? Kalau yang pertama ini ada karnivora nih. Karnivora ini merupakan hewan pemakan daging atau hewan lain. Nah, berarti tadi termasuk hewan yang memakan hewan lain kan ya? Nah, contohnya itu ada singa, kucing, ular, buaya, harimau. Nah, pokoknya hewan-hewan yang memakan hewan lain gitu ya. Nah, contoh cirinya itu seperti apa sih kalau hewan karnivora itu? Nah, kalau hewan karnivora itu
memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Nah, kebanyakan giginya itu tajam-tajam semua, taring semua. Nah, contohnya kan tadi ya, singa, kucing, ular, buaya, harimau. Itu giginya pada tajam-tajam semua ya, apalagi buaya, ya, pada tajam ya. Nah, karena dia tuh membutuhkan gigi yang tajam ini untuk mencengkram hewan lain. Nah, kalau misalnya buaya mau memakan rusa. Rusa kan besar nih ya. Nah, untuk mencengkram rusa itu dia membutuhkan gigi taring yang sangat kuat dan tajam. Nah, seperti itu hewan karnivora. Nah, selanjutnya ada hewan herbivora. Hewan herbivora ini merupakan hewan pemakan tumbuhan. Masuk ke hewan golongan yang memakan tumbuhan. Contohnya tadi kan kelinci ya. Nih, ada contoh lain, ada sapi, kelinci, kerbau, rusa, lalu ada domba. Nah, ciri fisik dari hewan herbivora itu memiliki gigi seri dan gigi geraham. Nah, giginya itu nggak ada gigi taring, dia nggak punya gigi taring, tapi punyanya gigi seri dan gigi geraham. Nah, gigi seri ini fungsinya untuk memotong makanan. Gigi seri misalnya, contohnya di kelinci. Kelinci kan giginya kayak ada 2 gitu kan ya di depan. Nah, itu tuh fungsinya untuk memotong makanan. Memotong, udah itu dikunyah deh sama gigi geraham. Nah, itu contoh dari hewan herbivora ya. Hewan herbivora itu terkenal dengan gigi serinya. Sedangkan hewan karnivora terkenal dengan gigi taringnya. Nah, yang terakhir ada omnivora. Nah, omnivora ini merupakan hewan pemakan tumbuhan maupun daging. Daging maksudnya memakan tumbuhan atau hewan lain ya. Nah, contohnya itu ada monyet, ada gorila, ada orang utan. Nah, seperti manusia juga. Nah, manusia juga termasuk omnivora karena dia memakan segalanya. Tumbuhan ia dimakan, hewan juga ia dimakan. Nah, contoh. Cirinya itu dia memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Karena dia memakan tumbuhan, dia perlu gigi seri untuk memotongnya. Dia juga perlu gigi taring untuk mencengkram atau merobek daging dari hewan lain yang dimakannya. Nah, dan juga gigi geraham untuk mengunyahnya ya. Nah, di sini udah pada ngerti semua. Coba di stop dulu ya sharing screen-nya. Nah, coba mic-nya pada dibuka. Tadi materi terakhir ya tentang ekosistem di subtema 1. Tadi tentang penggolongan hewan kan ya? Penggolongan hewan. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang penggolongan hewan? Sudah pada mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti mau ditanya nih. Tadi tuh penggolongan hewan tuh, penggolongan hewan berdasarkan makanannya itu, berdasarkan jenis makanannya itu ada berapa sih? Dibagi menjadi berapa? 3. Ada apa aja? Yang pertama? Pintar semuanya. Karnivora, ciri yang paling menonjol dari karnivora itu apa sih? Pintar. Gigi taring tajam dan kuat. Sekarang contoh ciri yang paling menonjol dari hewan herbivora. Gigi apa? Pintar, punya gigi geraham dan gigi seri ya. Nah, yang terakhir, ciri yang menonjol dari omnivora. Omnivora. Ya. Iya, pintar. Nah, jadi kalau omnivora itu dia makan segalanya ya. Jadi otomatis semua giginya ada. Mau taring, mau gigi geraham, mau gigi seri, dia semuanya punya. Nah, kalau karnivora, apa sih makanan yang dia makan? Kalau karnivora?
Daging. Apalagi? Hewan lain ya. Hewan lain. Nah, kalau kalau herbivora, apa sih makanan yang dia makan? Iya, tumbuhan. Pintar. Tumbuhan. Sekarang kalau ini omnivora, apa sih makanan yang dia makan kalau omnivora? Ada yang tahu nggak? Omnivora itu dia makan apa aja sih? Nah, jadi kalau omnivora itu dia makan tumbuhan dan juga makan hewan. Terakhir deh ini, terakhir. Yang bisa jawab, langsung jawab ya. Kalau rusa itu termasuk hewan? Rusa itu termasuk hewan? Herbivora ya. Rusa kan makannya tumbuhan, jadi termasuk ke dalam herbivora. Oke, pada sedikit yang ngejawab. Ini yang terakhir deh, benar yang terakhir. Kalau ular termasuk hewan? Ya, pintar, karnivora ya. Udah pada bisa semua ya? Udah pada ngerti ya? Berarti kemarin tuh kita membahas tentang lingkungan. Lingkungan udah pada ngerti semua kan ya? Ada lingkungan biotik, ada abiotik, lalu ada ekosistem. Ekosistem itu tersusun dari individu, populasi, komunitas. Terus macam-macam ekosistem, ada buatan, ada alami, udah pada ngerti semua. Dan makanan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Udah pada ngerti semua kan ya? Udah ngerti semua? Ada yang mau ditanyain tidak? Pada ngerti semua? Oke, sip. Kalau ngerti semua, nanti kita pertemuannya dilanjut hari Jumat ya. Hari Jumat kita belajar tentang matematika. Coba, ada yang tahu gak matematika kemarin baru belajar sampai mana? Sampai mana? Sampai ini ya. Oh. Nah, iya benar, sampai jam ya. Nah, selanjutnya besok nanti kita akan membahas pelajaran tentang matematika. Bukan besok, hari Jumat. Membahas sedikit tentang ini ya, tentang yang jam ya, pengukuran waktu ya, satuan hitungan waktu. Nanti dilanjutkan ke kecepatan, oke? Kalian bisa baca-baca dulu, jadi nanti pas teteh menerangkan, udah pada mengerti. Kalau ditanya tuh sudah pada mengerti, ya? Siap? Oke, diakhiri ya. Diakhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh meninggalkan roomnya ya. Dadah. Sampai ketemu hari Jumat.